Halo, selamat siang. Eh, Hari ini tanggal 3 Mei 2023. Eh, saya punya cerita yang ingin saya bagikan, yang menurut saya sangat-sangat penting untuk diketahui eh, oleh publik. Dari tahun 1998 sampai 2002 saya bersekolah di NTU, Singapura. Ketika tahun 2002 saya kena masalah tanpa alasan yang jelas atau masuk akal. Eh, Menurut saya tahun 2002 itu saya sebenarnya mau dibunuh. Tetapi begini ya, anehnya yang membunuh itu dengan cara meneror lewat orang yang bisa baca pikiran. Nah, kalau orang mendengar ini pasti eh, disangkanya saya sakit jiwa atau berhalusinasi. Benar kan? Tetapi sekarang saya bisa menunjukkan apa yang disebut oleh eh, orang itu self transcendence. Eh, Cek saja kanal YouTube saya, Showcasing Self Transcendence. Di situ saya menggunakan platformnya memang game online, tetapi di situ bisa dilihat bahwa jelas uh, ada yang disebut self transcendence yang sebenarnya itu mirip jika tidak sama dengan seperti baca pikiran. Nah, oke. Anyway, ketika tahun 2002 itu saya merasa terteror, saya sempat loncat dari platform MRT. Dan ketika saya dimasukkan ke rumah sakit sebab saya tidak meninggal, jadi itu percobaan bunuh diri ya, karena udah saking ketakutan. Ketika saya dimasukkan ke rumah sakit, saya dimasukkannya ke Nanyang National University Hospital. Nah, di situ saya tidak diberikan makan sama sekali selama 3 hari, minimal 3 hari. Walaupun saya sudah meminta makan, ya. Dan ketika itu ibu saya entah kenapa butuh 3 hari atau lebih dari 3 hari untuk mengunjungi saya waktu itu di rumah sakit. Padahal harusnya tiap hari ada penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Jadi sesuatu menahan ibu saya sehingga tidak bisa langsung pergi begitu saja. Jadi butuh 3 hari supaya bisa ketemu saya. Dan ketika ketemu itu saya sudah jadi sangat kurus. Ketika saya diizinkan makan, saya tidak bisa berhenti makan. Sampai makan banyak banget, sampai kenyang banget. Karena udah lapar banget, 3 hari nggak dikasih makan sama sekali. Jadi perlakuan ini bukan perlakuan yang normal ya, bahwa eh, rumah sakit tidak memberikan Anda makanan itu bukan perlakuan yang normal. Jadi ini suatu bentuk penyiksaan atau percobaan pembunuhan sebenarnya, menurut saya. Karena tidak normal kalau pasien tidak diberikan makanan walaupun sudah meminta, itu sesuatu yang tidak normal. Lalu, lalu saya juga meminta waktu itu untuk menelpon keluarga waktu saya masuk rumah sakit. Eh, saya tidak diberi karena saya ngotot diberikan telepon. Tapi line teleponnya itu tidak ada. Jadi teleponnya diangkat nggak ada line-nya. Jadi saya dipermainkan seperti itu. Jadi ini sudah tidak normal. Dan saya akhirnya difitnah schizophrenia. Tapi karena saya merasa tidak pernah mendengar suara-suara dalam kepala, karena dokternya bilang, kamu mendengar suara-suara dalam kepala. Sementara saya tidak pernah dengar apapun juga dalam kepala. Suara aneh atau apa saya tidak pernah. Dan jadinya saya menolak makan obat sama sekali. Dan ini kan tahun 2002 ya. Dan sekarang 2023, saya sudah membuktikan dengan hidup saya selama ini bahwa saya tidak sakit schizophrenia sama sekali tanpa obat. Karena saya bisa membuat dokumen yang orang schizophrenia itu tidak mungkin bisa buat. Saya juga bisa menulis yang orang schizophrenia itu tidak mungkin bisa menulis seperti itu. Gitu ya. Jadi hidup saya selama 20-an tahun terakhir itu sudah merupakan bukti yang sangat jelas dan kuat bahwa saya tidak pernah sakit schizophrenia. Karena schizophrenia itu basically tidak bisa sembuh. Itu debilitating dan itu lifetime gitu. Eh, Lalu saya kuliah lagi ya, karena saya eh, tidak menyelesaikan kuliah saya di NTU, saya ambil engineering, electronics waktu itu.
karena saya kurang satu course waktu itu. Satu course itu saya fail. eh, Satu-satunya course yang saya fail itu di 2002 itu, dan saya tidak mau kembali karena kalau saya kembali saya nanti dibunuh, lalu dibilang bunuh diri, udah selesai cerita saya. Jadi saya tidak mau kembali. Saya kuliah lagi di BINUS. 2 semester pertama di BINUS normal semua, nilai saya baik, saya juga tetap rajin. Tetapi mulai dari semester ketiga nilai saya merasa dicurangi nilainya, entah atas pengaruh Singapura atau memang ada sesuatu yang wrong di BINUS waktu itu. Jadi nilai saya merasa dicurangi. Akhirnya IPK saya itu tidak tinggi ya, harusnya 3,9-an lah gitu. Tetapi IPK saya itu jauh di bawah itu, mungkin 3,6 apa ya, kalau nggak 3,65, pokoknya rendah. Adik saya itu IPK-nya di Trisakti itu 3,9 gitu. Dia ambil teknik industri di Trisakti. Pokoknya IPK saya rendah, tetapi ketika saya ambil ijazah, saya mendapat penghargaan yang tidak pernah diumumkan sebelumnya. Penghargaannya lulusan terbaik, tapi tidak pernah diumumkan dan tidak ada teman saya yang tahu sama sekali. Saya tidak ikut upacara wisuda karena saya kecewa dengan Bina Nusantara waktu itu. Karena nilai saya seperti itu. Saya kecewa, saya menganggap tidak ada kehormatan akademis di situ, jadi saya tidak mau ikut upacara wisuda. Tetapi di folder itu saya menerima penghargaan yang tidak pernah diumumkan sebelumnya sama sekali. Sebelum wisuda tidak pernah diumumkan, saat wisuda tidak pernah diumumkan, sesudah wisuda tidak pernah diumumkan sama sekali. Jadi tidak ada yang tahu. Macam seperti bintang jasa gelap. Kalau di dunia intelijen itu ada bintang jasa gelap, bintang jasa yang tidak ada orang lain pun yang tahu, kecuali orang-orang tertentu yang jumlahnya sangat sedikit dan penerima. Karena itu dirahasiakan. Tapi kan ini aneh ya, ini kan bidang akademis kan bidang terbuka. Harusnya kan kalau ada penghargaan kan itu ada pemberitahuan. Tapi ini tidak ada pemberitahuan dan IPK saya juga rendah. Ya itu aneh. Jadi sekian dulu cerita saya. Nanti saya cerita lebih banyak lagi. Dan sejak saat itu menurut saya dipersekusi. Walaupun saya tinggalnya di Indonesia. Ya contohnya itu waktu di Bina Nusantara nilai saya jadi aneh. Mulai dari semester ketiga. Mulai ketika Ibu Widya pendiri BINUS itu sakit dan cuti dia. Dia cuti karena waktu itu sakit leukemia. Akhirnya beliau meninggal. Sebelumnya tidak ada masalah sama sekali di Bina Nusantara. Begitu. Oke, nanti saya lanjutkan cerita saya. Untuk saat ini sekian saja. Dan saya itu sebenarnya kakak kelas atau di atas tahunnya itu lebih tua daripada David Wijaya yang berapa tahun kemudian itu dibunuh oleh Singapura walaupun ditutupi dengan kasus bunuh diri. Sama juga dengan kasus warga negara Amerika Serikat Sentot yang berapa tahun setelah David Wijaya juga dibunuh dan selalu itu dengan yang disalahkan itu bunuh diri. Gitu. Oke, nanti saya lanjutkan cerita saya dengan video yang lain. Terima kasih karena telah mendengarkan saya.